balik lagi seksologi itu fluid ya? Yes, Oke. cair. Tapi mungkin suatu saat orang yang aseksual bisa Seksual? seksual? Bisa. Bisa. Oke. Hai lovely people, kembali lagi di channel aku Raisa Broto Asmoro, seneng banget. Dan hari ini kita bakalan ngomongin soal seksualitas. Ini mungkin sama ini lovely people udah pada tahu yang namanya homoseksual atau heteroseksual gitu ya. Tapi gimana sih istilah aseksual? Pernah dengar nggak aseksual itu apa? Karena ternyata belakangan ini ada yang namanya fenomena aseksual nih yang mulai marak di kota-kota besar. Nah, biar nggak penasaran dan nggak salah info, kita langsung ngobrol-ngobrol aja tentang aseksual ini apa dan seputar seksualitas bersama dengan Dr. Haikal Ansari, MBiomed AM. Hai dok. Halo dok, apa kabar? Weh, tepuk tangannya yang meriah dong. Oke, 50.000 orang yang ada di studio, terima kasih. Dokter Haikal ini dokter anti-aging, dokter estetik, ya kan? Boleh dong disebutin kliniknya di? Kliniknya di Quick Glam, di Yang ada Kelapa di Gading dan Kemang. Weh, itu keren banget loh kliniknya. Thank you, Harus sering-sering. Di Kelapa Gading apalagi ada wajah yang keren banget di situ kan? Oke, Dokter Haikal ini terkenalnya sebenarnya dalam ahli seksolog. Iya. Kalau lihat IG-nya, ya kan, sosmednya, bahasannya tentang seksualitas gitu kan. Dan pertanyaan suka absurd gitu aku baca. Wow, ini sabar sekali Dokter Haikal jawabnya ya. Dan sangat wise gitu. Karena memang banyak orang yang menganggap masalah seksualitas ini kan tabu. Betul, ya kan? iya. Apalagi yang tentang fenomena yang paling baru nih, yakni tentang aseksual. Iya. Nah, banyak yang belum paham pasti. Apa sih sebenarnya aseksual itu, Dokter Haikal? Oke, jadi lovely people ya. Lovely people. Secara definisi, aseksual ini adalah seseorang yang tidak memiliki hasrat seksual atau tidak memiliki ketertarikan seksual kepada orang lain. Kok bisa sih? Itu pertanyaanku. Nah, serius dok. Nggak tertarik gitu. Iya. Jadi aseksual ini bukanlah gangguan seksual atau bukan penyakit mental. Oh, bukan. Karena aseksual ini merupakan salah satu dari orientasi seksual. Hah? Itu tapi kan nggak tertarik sama yang lain. Ada pilihannya. Jadi selain memilih perempuan, laki-laki atau yang lain, dia juga bisa memilih untuk tidak. Iya. Jadi dia tidak tertarik dengan lawan maupun sesama jenis. Oh wow, itu orientasi. Jadi Iya. bukan gangguan. Bukan gangguan kelainan. seksual, bukan penyakit mental. Oh gitu. Bukan. Jadi orangnya bisa dikategorikan normal-normal aja. Gitu. Iya. Jadi Oh, wow, itu unik ya, unik. Unik. Kalau kita membahas tentang seksualitas itu kompleks dok, ya. Sih. Karena di dalamnya itu ada yang namanya biological sex ya, jenis kelamin yang kita dapatkan saat lahir. Ada pula identitas gender. Nah, kalau yang ini identitas gender adalah bagaimana seseorang mengidentifikasikan dirinya berdasarkan atau tidak berdasarkan jenis kelamin yang didapat saat lahir. Misalnya nih, ya, dia terlahir memiliki penis dan testis. Artinya laki-laki. Nah, bagaimana dia mempersepsikan diri dia sebagai laki-laki, itu yang nanti akan muncul sebagai identitas gender. Misalnya nih, dia ketika masih kecil, dia ditanamkan oleh orang tuanya bahwa laki-laki itu nggak boleh nangis. Laki-laki itu nggak boleh suka warna pink, nggak boleh main boneka, ya. Mostly stereotipnya gitu ya. Begitu dia tumbuh dewasa, maka dia akan merasa bahwa ketika dia harusnya bersedih, dia nggak bisa bersedih, karena dia berpikir kalau laki-laki itu nggak boleh nangis. Nah, ini yang nggak sehat sebetulnya. Karena baik laki-laki maupun perempuan itu sama-sama memiliki emosional. I see. Gitu. Berikutnya ada sexual orientation. Nah, untuk hal ini itu sebetulnya pernah dirumuskan oleh Alfred Kinsey tahun 48. Secara general itu ada 5 kelompok. Yang pertama adalah kelompok
exclusively heteroseksual. Jadi dia memang betul-betul tidak suka sama sekali dengan sesama jenis. Ya. Berikutnya ada kelompok mostly heteroseksual. Mostly. Ada kata-kata mostly gitu ya. Nah, artinya orang yang ada di kelompok ini dia masih bisa punya kekaguman terhadap sesama jenisnya. Misalnya nih, perempuan bisa menilai cewek lain cantik ya, gitu. Atau laki-laki bisa menilai yang lain ganteng ya, gitu. Tapi bukan berarti dia punya keinginan untuk melakukan hubungan seksual, gitu. Yang ketiga itu equally atau bisexual. Nah, yang keempat itu mostly homoseksual. Dan yang kelima exclusively homoseksual. Wow, jadi gitu. Jadi memang ada batasan-batasannya itu memang ada seperti itu ya. Bahkan lebih kompleksnya lagi ya, itu ada namanya LGBTQIAAP. Jadi lesbian, gay, bisexual, transgender, transpuan. Nah, kalau transpuan ini artinya dia sudah ganti kelamin, udah operasi ya. Kemudian belum. Gitu. Kalau dia belum ganti kelamin masih transgender. Tapi kalau udah operasi transseksual. Transseksual ya. Kemudian ada queer. Queer ini payungnya. Payung yang membawahi LGBTQ++. Gitu. Kemudian ada questioning. Nah, questioning ini dia masih mempertanyakan dia kemana sih arahnya. Gitu. Lalu ada intersex. Intersex ini dia punya kelainan anatomi. Artinya mungkin dia hermafrodit, punya dua kelamin ketika lahir. Lalu berikutnya ada ally. Ally ini adalah orang yang memang mendukung LGBTQ. Tapi dia bukan homoseksual, bukan lesbian, bukan. Dia ally, mendukung. Lalu ada kelompok aseksual. Aseksual ini aseksual. Jadi ini dia tidak memiliki ketertarikan seksual kepada orang lain. Dan yang terakhir itu panseksual. Dia memiliki ketertarikan kepada semua kelompok ini. Jadi dia bisa suka dengan orang aseksual, dia bisa suka dengan queer, bisa suka dengan biseksual gitu loh. I see. Itu panseksual. Iya, itu banyak. Jadi yang keempat, cintanya ke semua gitu ya. Yang keempat itu ada gender expression. Nah, ini merupakan ekspresi gender adalah status sosial yang diberikan masyarakat berdasarkan jenis kelamin yang didapat saat lahir. Ada maskulin, ada feminin, ada androgini, dan gender netral. Gitu ya? Iya, ini kompleks. Iya ya. Dan kompleks ya. Yang namanya seksualitas itu fluid, cair. Seseorang itu bisa berubah-ubah. Jadi dia yang bisa. Jadi itu saking cairnya ya. Misalnya nih, lebih spesifiknya lagi, kalau di gay atau lesbi kan mungkin ada istilah dominan, kemudian pasif atau top and bottom. Nah, sebetulnya itu tidak bisa dilabelkan secara fix. Karena itu lebih kepada preferensi. Bisa berganti-ganti. Bahkan jangankan homoseksual ya. Kelompok heteroseksual pun itu bisa berganti-ganti posisi. Misalnya nih, selama ini si istri selalu pasif. Nah, berikutnya karena udah jenuh nih, gantian lebih aktif gitu. Jadi yang itu adalah namanya preferensi. Dan preferensi di ranjang itu tidak bisa menggambarkan kondisi dia di luar ranjang. Misalnya nih, seorang perempuan CEO di perusahaannya, dia suka meminta orang, ya, dia punya power. Tapi ketika di ranjang dia jadi yang pasif. Dia lebih suka mungkin kalau dia penganut BDSM lebih suka disiksa. Gitu. Ada juga itu. Iya. Jadi itu preferensi sebetulnya. Ini banyak banget ya sebenarnya ya, berarti ya. Kita kalau mendeskripsikan satu juga jadinya panjang. Karena fluid juga tadi ya. Karena memang jadinya semua orang punya beda-beda nih ini tadi ya. Karena saking kompleksnya. Background-nya juga mungkin beda yang membuat dia punya keputusan yang berbeda. Nah, tapi sebenarnya satu pertanyaan saya nih, Dr. Haikal. Kok bisa sih orang jadi seperti itu gitu? Apa sih faktor yang mempengaruhi seseorang itu mengambil keputusan? Terutama kalau kita tadi ngomongin aseksual.
Jadi karena aseksual ini bukan penyakit, bukan gangguan seksual ya, dia adalah sexual orientation. Jadi ini sesuatu yang melekat secara alami. Nah, kalau ditanya apa penyebabnya itu belum pasti, tidak diketahui. Karena penyebabnya itu kita nggak tahu apa sih penyebabnya. Bisa anything gitu. Bahkan seseorang yang aseksual bukan berarti dia dulu punya pengalaman traumatis, nggak juga. Belum tentu ya. Belum tentu. Oke. Jadi makanya kalau kita membahas tentang baik itu aseksual, kemudian kenapa sih orang bisa jadi gay atau lesbi, nah memang banyak teori yang mengatakan mungkin adanya gangguan kromosom, atau mungkin gangguan pada saat dia di kandungan, meskipun itu sudah dipatahkan ya, sudah ada penelitian bahwa tidak ada gangguan pada saat dijanin ya, pada saat janin. Tapi memang kalau kita kembali kepada, karena gini, kita sebagai dokter ya, kita kan ketika mendiagnosa pasien itu ada panduannya, pedomannya. Nah, kalau untuk masalah ini itu pedomannya mengacu kepada DSM-5 ya, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, di mana sejak tahun 73 itu kelompok gay atau lesbi tidak lagi dimasukkan ke dalam kategori gangguan seksual. Disorder. Iya, karena yang namanya gangguan atau penyakit itu kan sesuatu yang membuat orang menderita, nggak nyaman, ya, kemudian nggak bisa berfungsi dengan optimal, bahkan bisa berisiko komplikasi atau bisa menyebabkan kematian. Berarti nggak bisa hidup secara normal dalam seharian. Betul. Gitu ya. Tapi mereka yang gay, lesbi, bahkan aseksual pun mereka merasa nyaman sama dirinya. Malah mereka bisa berfungsi dengan normal, artinya mereka nggak sakit kan, gitu. Tapi karena kita sebagai dokter berpatokan kepada DSM-5 ya, nah mungkin masyarakat punya pandangan berbeda. Iya. Ini apalagi di kalau luar normal, betul. gitu ya. Kalau di Indonesia, ya memang kita adalah masyarakat yang religius, tentu kita kembalikan kepada agama. Di agama jelas itu merupakan sesuatu yang salah. Ya, nah oleh karena itu hal tersebut dikembalikan kepada individunya. Nah, dalam ilmu psikiatri, kalau seseorang baik itu gay atau lesbi, dia ternyata tersiksa dengan kondisi dia, nah itu yang perlu diterapi. Karena dia tersiksa, sudah terganggu. Dia. Tapi kalau dia merasa nyaman, dia bisa berfungsi normal ya, maka intervensi medis itu nggak bisa diberikan. Ya karena nggak apa-apa dia yang sakit untuk diobatin. Makanya kalau kita hidup di negara yang religius, di masyarakat religius, tentu kita kembalikan kepada agama. Norma dan agama tentu ya dari masyarakatnya lagi ya. Tapi penasaran juga kalau orang yang aseksual itu sebenarnya bisa terangsang nggak sih dia? Bisa. Oh ya? Iya. Padahal dia nggak tertarik nih dengan... Iya. Jadi aseksual dia ini tidak mengalami disfungsi seksual. Misalnya nih, kalau laki-laki dia tidak mengalami disfungsi ereksi, dia bisa ereksi. Nah, perempuan pun dia juga bisa terangsang, bisa lubrikasi. Tapi kenapa dia aseksual? Karena dia memang tidak punya ketertarikan untuk melakukan aktivitas seksual. Tapi orang yang aseksual tetap punya ketertarikan secara romantisme, secara estetik dan sensual. Artinya, seseorang yang aseksual, dia bisa menjalin kedekatan, persahabatan, bahkan pacaran dengan orang lain. Tapi dia cuma nggak pengen berhubungan seksual gitu ya? Dia tetap bisa merasakan kenikmatan sentuhan fisik, ya. Tapi dia tidak mau melakukan hubungan seksual, itu aja. Itu aja. Makanya aseksual ini ada tiga kelompok nih. Yang pertama aseksual romantis ya. Jadi dia masih bisa menikmati keintiman secara fisik seperti berpelukan, berciuman, tapi dia nggak mau untuk melakukan hubungan seksual. Yang kedua aseksual aromantik. Nah, ini orang yang betul-betul membatasi keintiman secara fisik. Gitu. Tapi dia tetap bisa menjalin hubungan persahabatan dengan orang lain. Yang ketiga, gray aseksual. Ini dia merasa dirinya itu ada di antara aseksual dan seksual. Oke, berarti memang sebenarnya mereka itu cuma membatasi aja karena mereka nggak tertarik untuk melakukan hubungan seksual. Berarti kalau kayak orientasi fantasi deh,
Fantasi seksual bisa dong tetap ya? Bisa. Bahkan dia mungkin punya fantasi seksual yang lebih luas, bahkan kepada benda-benda yang tak hidup. Bisa. Bener dong. Yes, bisa. Oh gitu ya? Iya. Itu nggak terbayangkan sih ya sama saya ya. Tapi mungkin memang berarti ya susah juga ya karena tadi balik lagi seksuologi itu fluid ya. Cair. Tapi mungkin suatu saat orang yang aseksual bisa seksual? Bisa. Bisa. Oke. Next. Oke. Jadi, kalau misalnya berhubungan nih dengan orang yang aseksual, pacarnya atau pasangannya pengen menikah nih. Nah, tentu kan pengennya nanti saat menikah, berumah tangga, ya sudah ada ketertarikan untuk berhubungan seksual dengan pasangannya. Nah, itu sebenarnya ada caranya nggak sih? Ya, memang nggak mudah untuk menjalin hubungan dengan orang aseksual. Makanya itu perlu dibicarakan dari awal. Sampaikan bahwa Anda seseorang yang aseksual. Supaya ketika menjalin hubungan, bahkan hingga menikah, itu nggak kaget. Iya. Nggak kasihan pasangannya ya? Yang kedua, terima pasangan apa adanya. Artinya, ketika seseorang aseksual menikah ya, tentu akan ada perbedaan tingkat hasrat seksual di antara mereka. Yang satu pengen, yang satu enggak, gitu kan? Gitu ya. Iya.